Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Anggur Rahmawati. Saya Azizah Nikorot Ayun. Dan saya Christine Natalia. Kami akan mempresentasikan mengenai tugas manajemen inovasi mengenai bisnis circular economy. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang pendirian bisnis. Latar belakang pendirian bisnis ini adalah planetary crisis yang dihadapi dunia saat ini. Terdapat 3 jenis planetary crisis antara lain biodiversity loss dan climate change yang disebabkan oleh konsumsi sumber daya berlebih dan banyaknya limbah padat yang tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan polusi. Planetary crisis disebabkan oleh aktivitas manusia yang menggunakan air, lahan, dan energi serta menghasilkan limbah dan emisi gas rumah kaca. Untuk mengatasi planetary crisis dapat dilakukan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan melalui pelaksanaan sirkular ekonomi yang menggantikan pendekatan linear ekonomi yang selama ini menghasilkan limbah. Penelitian ini mengusulkan inovasi bisnis berbasis agrikultur, yaitu kawasan agrowisata dan juga agroteknologi. Pendirian bisnis berbasis agrikultur dan agroteknologi merupakan upaya melaksanakan konsumsi dan produksi berkelanjutan melalui eco-innovation. Selain itu, bisnis berbasis agrikultur juga merupakan salah satu upaya memperlambat krisis iklim. Bisnis agrikultur dan agroteknologi yang dirancang dalam penelitian ini meliputi perkebunan singkong, peternakan kambing etawa, pengolahan produk turunan singkong, pengolahan produk turunan susu kambing etawa, dan juga wisata edukasi agro pada perkebunan dan peternakan. Kami memilih singkong dalam bisnis kami karena dapat bertahan dalam berbagai iklim, merupakan tanaman penghasil karbohidrat paling efisien, dan dapat tumbuh dalam kondisi tanah kurang baik. Kambing etawa dipilih karena dapat menghasilkan susu sebagai alternatif susu sapi dengan nutrisi yang hampir sama. Susu yang dihasilkan memiliki butiran lemak yang lebih kecil sehingga lebih mudah dicerna dan mengandung beberapa manfaat kesehatan untuk konsumen. Penelitian ini mencakup 4 SDG, antara lain SDG 2 yaitu Zero Hunger, SDG 3 yaitu Good Health and Well-being, kemudian SDG 12 yaitu Responsible Consumption and Production, serta SDG 13 yaitu Climate Action. Saya akan menjelaskan mengenai deskripsi perusahaan kami. Perusahaan kami bernama PT Ketawa Indonesia Bahagia. Bisnis yang kami kembangkan dirancang berfokus pada agrowisata, produksi olahan singkong atau ketela, dan olahan susu kambing etawa. Indonesia Bahagia merupakan komitmen kami dalam memajukan perekonomian dan memberikan produk kepada masyarakat agar Indonesia menjadi lebih bahagia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan kami. Berikut ini merupakan beberapa masalah yang ingin kami pecahkan dengan mengembangkan circular business yang berbasis zero waste. Yang pertama adalah, belum banyaknya destinasi wisata yang menjadi sarana edukasi dan mendukung sustainable tourism. Yang kedua, industri pengolahan pangan menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan. Yang ketiga, perlunya opsi produk, makanan, dan minuman yang lebih sehat. Yang keempat, penggunaan sampah plastik yang tidak mudah terurai. Kami mengembangkan bisnis agrowisata Turpioka yang berfokus pada perkebunan singkong dan peternakan kambing etawa. Umi singkong yang dihasilkan dari perkebunan Turpioka akan digunakan untuk memproduksi keripik singkong Kristella dan tepung singkong Mokaf. Sementara, batang dan daun singkong akan digunakan untuk pakan kambing etawa. Kulit singkong yang dihasilkan dari produksi keripik singkong dan tepung Mokaf, sebagian akan dialokasikan untuk produksi plastik biodegradable, dan sebagian lagi akan digunakan untuk pakan ternak dan pupuk kompos perkebunan. Di sisi lain, susu kambing etawa yang dihasilkan dari peternakan Turpioka akan diproduksi menjadi susu bubuk. Sementara, kotoran kambing etawa dapat dimanfaatkan untuk pupuk kandang perkebunan singkong. Selanjutnya, saya akan menjelaskan demand and supply planning dari produk Turpioka. Turpioka memiliki 500 ekor kambing betina yang menghasilkan total 750 liter susu per hari. Susu tersebut diolah menjadi 450.000 pack susu bubuk one milk berukuran 200 gram. Turpioka memiliki 20.000 batang pohon singkong yang dapat menghasilkan 280.000 kg singkong per tahun. 215.000 kg singkong digunakan untuk menghasilkan 300.000 pieces keripik singkong Kristella ukuran 200 gram. Sementara 65.000 kg singkong digunakan untuk menghasilkan 43.400 pack tepung Mokaflor kemasan 1 kg. Sebanyak 52.500 kulit singkong hasil samping produk Kristella dan 22.785 kg kulit singkong hasil samping produk Mokaflor digunakan untuk memproduksi 1.003.800 pack plastik resafa per tahun. Sementara, 22.500 kg kulit singkong hasil samping produksi Kristella dan 9.765 kg kulit singkong hasil samping produk Mokaflor digunakan untuk pakan kambing etawa dan pupuk kompos perkebunan. Kami memiliki beberapa layanan purna jual, diantaranya gratis ongkos kirim, garansi produk baru apabila produk yang diterima dalam kondisi kurang baik, pengembalian produk yang mengalami kesalahan pengiriman varian,
garansi produk baru yang mengalami kerusakan selama pengiriman, dan jaminan pemenuhan kebutuhan apabila kebutuhan tersebut mendadak oleh mitra-mitra yang sudah memiliki kontrak penjualan dengan Cresava. Turpioka berada di Jalan Raya Lembang, Bandung, Jawa Barat. Turpioka berada di lahan seluas 2,9 hektar yang mencakup perkebunan singkong, peternakan, area produksi, dan bangunan pusat oleh-oleh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unit bisnis PT Ketawa Indonesia Bahagia yang pertama, yaitu Turpioka. Turpioka merupakan layanan pariwisata edukasi agro pada perkebunan singkong dan peternakan kambing etawa. Berikut ini merupakan bisnis model kanvas unit bisnis Turpioka. Turpioka memiliki fasilitas berupa peternakan kambing etawa, perkebunan singkong, lahan parkir, dan fasilitas umum. Layanan yang ditawarkan oleh agrowisata Turpioka berupa wisata edukasi dengan kunjungan ke peternakan kambing etawa, sekaligus pengalaman memerah susu kambing, serta kunjungan ke perkebunan singkong, sekaligus pengalaman menanam dan memanen singkong. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat proses pengolahan produk turunan singkong dan produk turunan susu kambing etawa di area produksi. Berdasarkan riset pasar yang dilakukan, jumlah wisatawan lokal meningkat 12,57% dari tahun 2022 ke 2023. Selain itu, pasca pandemi COVID, terjadi pergeseran tren pariwisata menjadi sustainable tourism. Oleh karena itu, terdapat peluang bagi Turpioka untuk masuk ke dalam pasar wisata agro. Berdasarkan analisis terhadap perusahaan serupa dan tren pariwisata, maka kami menargetkan pengunjung Turpioka sebanyak 572.000 pengunjung per tahun. Kami melakukan perhitungan, estimasi keuangan mengenai biaya dan pendapatan yang didapatkan dari unit bisnis Turpioka. Berdasarkan perhitungan estimasi keuangan mengenai investasi, pengeluaran, dan pemasukan, maka dihasilkan harga pokok operasional Turpioka sebesar Rp6.600. Dengan harga tiket masuk yang kami tetapkan sebesar Rp15.000 per orang, maka margin keuntungan yang akan didapatkan adalah sebesar 56%. Dengan nilai investasi 8 miliar, maka estimasi free cash flow yang dibukukan oleh Turpioka pada tahun 2024 adalah sebesar 5,9 miliar rupiah. Berikut ini merupakan proyeksi keuangan Turpioka selama 5 tahun ke depan. Berdasarkan parameter financial visibility berupa PB period, NPV, IRR, dan ROI, maka Turpioka dinilai visible secara finansial. Selanjutnya, unit bisnis PT Ketawa Indonesia Bahagia yang kedua, yaitu Kristela. Kristela merupakan makanan ringan berupa keripik singkong dengan proses vacuum frying sehingga lebih sehat. Bahan baku keripik Kristela berasal dari perkebunan singkong Turpioka. Berikut ini merupakan bisnis model kanvas dari unit bisnis Kristela. Berdasarkan riset pasar yang dilakukan, 75% konsumen Indonesia memiliki preferensi makanan ringan yang lebih sehat. Selain itu, 64% menyatakan akses mendapatkan makanan tidak sehat lebih mudah dibanding makanan sehat. Menurut SkyQuest, makanan berbasis nabati tumbuh lebih dari 2 kali lipat. Kemudian, pertumbuhan industri keripik singkong rata-rata sebesar 10% per tahun. Oleh karena itu, terdapat peluang untuk Kristela memasuki pasar keripik singkong yang sehat. Berdasarkan analisis permintaan keripik singkong dari industri serupa dan tingkat pertumbuhan industri, dapat diperkirakan ukuran target penjualan yaitu sebesar 60.000 kg dengan 300.000 pack dan masing-masing dengan berukuran 200 gram. Berikut ini merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi Kristela. Kami melakukan perhitungan mengenai estimasi biaya dan pendapatan dari unit bisnis Kristela. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan terkait investasi, pengeluaran, dan pemasukan, maka dihasilkan nilai harga pokok produksi yaitu sebesar Rp11.700. Dengan harga jualan kami tetapkan sebesar Rp15.000, maka margin keuntungan yang akan didapatkan sebesar 21%. Dengan nilai investasi sebesar Rp1 miliar, maka free cash flow pada tahun 2024 yang dibukukan Kristela diestimasikan sebesar Rp752 juta. Berikut ini merupakan proyeksi keuangan Kristela selama 5 tahun ke depan. Berdasarkan parameter financial visibility berupa PB period, NPV, IRR, dan ROI, maka Kristela dinilai visible secara finansial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unit bisnis Mokaflor. Mokaflor adalah produk tepung singkong modifikasi melalui fermentasi bakteri asam laktat yang dapat menjadi produk substitusi tepung terigu. Berikut adalah bisnis model kanvas dari Mokaflor. Kami melakukan riset pasar produk Mokaflor, di mana rata-rata konsumsi tepung terigu nasional meningkat 5,84% per tahun. 84,2% kebutuhan produk tepung terigu dipenuhi melalui impor. Hal ini menunjukkan peluang untuk substitusi impor produk gandum untuk tepung terigu dapat digantikan dengan produk tepung Mokaf. Di samping itu, pertumbuhan pasar produk gluten free diperkirakan akan tumbuh 9,2% hingga tahun 2023. Hal ini menunjukkan peluang Mokaflor untuk masuk ke pasar produk diet bebas gluten. Berdasarkan riset pasar, kami menargetkan 43.400 kg pack Mokaflor dapat dijual dalam 1 tahun.
Berikut adalah teknologi yang digunakan untuk memproduksi mocha floor. Kami telah melakukan perhitungan estimasi biaya dan estimasi pendapatan dari produksi mocha floor. Berdasarkan perhitungan, diperoleh bahwa harga pokok produksi mocha floor adalah sebesar Rp27.311 dan dijual dengan harga Rp35.000, maka margin keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 22%. Dengan investasi sebesar Rp891,8 juta, mocha floor membukukan free cash flow sebesar Rp306,65 juta. Berikut adalah proyeksi keuangan mocha floor selama 5 tahun ke depan. Berdasarkan parameter keuangan payback period, NPV, IRR, dan ROI, mocha floor dinyatakan visible secara finansial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unit bisnis Wamilk. Wamilk adalah susu kambing etawa bubuk dengan protein tinggi dan kadar laktosa yang rendah. Berikut adalah bisnis model kanvas dari produk Wamilk. Kami melakukan riset pasar produk Wamilk, di mana konsumsi susu kambing di masyarakat adalah sebesar 9,6 liter per kapita per tahun, dan angka ini diprediksi akan terus meningkat. Sementara, 80% kebutuhan susu dalam negeri diperoleh melalui impor. Hal ini menunjukkan potensi pasar produk Wamilk. Kami menargetkan 450.000 pack Wamilk ukuran 200 gram dapat terjual dalam 1 tahun. Berikut adalah mesin yang digunakan untuk memproduksi Wamilk. Kami melakukan perhitungan estimasi biaya dan estimasi pendapatan produk Wamilk. Berdasarkan perhitungan, diperoleh harga pokok produksi Wamilk sebesar Rp18.646. Produk Wamilk dijual dengan harga Rp25.000 dan margin keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 25%. Dengan investasi sebesar 2,939 M, produk Wamilk dapat membukukan free cash flow sebesar 2,149 miliar. Berikut adalah proyeksi keuangan Wamilk untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Berdasarkan parameter keuangan payback period, NPV, IRR, dan ROI, Wamilk dinyatakan visible secara finansial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai unit bisnis Browsava. Browsava merupakan brownies bakar khas Turpioca yang terbuat dari tepung mocha floor dan susu bubuk kambing etawa Wamilk. Berikut merupakan bisnis model kanvas dari Browsava. Riset pasar Browsava menunjukkan pertumbuhan usaha bakery di Asia sebesar 8,3% dan pertumbuhan industri roti di Indonesia sebesar 10-15% per tahun. Pada Juni 2023, wisatawan Bandung sudah mencapai 2,2 juta orang dan belum terdapat opsi oleh-oleh Bandung yang gluten free, sehingga memberikan kami peluang pasar untuk bisnis brownies yang gluten free. Berdasarkan hasil riset pasar, kami menargetkan penjualan Browsava sebanyak 108.000 pack. Berikut merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi Browsava. Selanjutnya, kami melakukan perhitungan estimasi biaya dan estimasi pendapatan dari Browsava. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh harga pokok produksi sebesar Rp20.512 dengan harga penjualan sebesar Rp30.000 sehingga diperoleh margin sebesar 32%. Dengan investasi 1,4 miliar yang dilakukan, akan diperoleh free cash flow tahun 2024 sebesar Rp771,7 juta. Berikut merupakan proyeksi keuangan Browsava dari tahun 2024 sampai 2028. Berdasarkan parameter keuangan payback period, NPV, IRR, ROI, dapat disimpulkan bahwa Browsava visible secara finansial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai unit bisnis Cresava. Cresava merupakan plastik ramah lingkungan biodegradable yang terbuat dari kulit singkong sisa produksi Cristella dan mocha floor. Berikut merupakan bisnis model kanvas dari Cresava. Riset pasar dari Cresava menunjukkan bahwa total sampah plastik nasional tahun 2021 sebesar 11,6 juta ton, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 12,54 juta ton. Kementerian Perindustrian terus mendorong penggunaan plastik ramah lingkungan oleh industri, sehingga hal tersebut memberikan peluang pasar bagi Cresava. Berdasarkan hasil riset pasar, kami menargetkan penjualan Cresava sebanyak 139,5 ton atau 1.003.800 pack Cresava, di mana masing-masing pack terdiri dari 25 lembar. Berikut merupakan teknologi yang digunakan oleh Cresava. Selanjutnya, kami melakukan perhitungan estimasi biaya dan estimasi pendapatan dari Cresava. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh harga pokok produksi sebesar Rp3.280 dengan harga penjualan sebesar Rp5.000, sehingga kami memperoleh margin sebesar 34%. Dengan investasi 1,9 miliar yang dilakukan, akan diperoleh free cash flow tahun 2024 sebesar 1,3 miliar. Berikut merupakan proyeksi keuangan Cresava dari tahun 2024 sampai 2028. Berdasarkan parameter keuangan payback period, NPV, IRR, ROI, dapat disimpulkan bahwa Cresava visible secara finansial.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keuangan konsolidasi PT Ketawa Indonesia Bahagia. Berikut merupakan profit keseluruhan unit bisnis dari PT Ketawa Indonesia Bahagia dan diperoleh keuntungan sebesar 15,9 miliar rupiah. Kami melakukan simulasi perbandingan keuntungan yang dibukukan apabila seluruh lini bisnis dijalankan dan salah satu lini bisnis dihilangkan. Berdasarkan simulasi tersebut, kami melakukan analisis keuntungan dan diperoleh hasil bahwa jika keseluruhan unit bisnis dijalankan, keuntungannya akan lebih besar dibandingkan jika salah satu unit bisnis dihilangkan. Oleh karena itu, diputuskan bahwa PT Ketawa Indonesia Bahagia akan menjalankan seluruh unit bisnisnya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.